Sudah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kurnia Sukowijayanti, SPD MPD, selaku Kepala SDN Hulu Stalan, sekaligus sebagai keynote speaker hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di acara Kombel si Bulan Sabit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di layar ya dalam keadaan sehat. Selawat serta salam kami haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Mansur Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menurut Pak Mansur bisa dipimpin untuk doanya. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali ini doa resmi ya? Mari kita awali kegiatan kali ini, kita berdoa semoga dilancarkan dan mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa izzatil maghfiratik wassalamu min kulli ismin kullu ni'matin wa la jibrin wa la talisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Semoga dengan pembacaan doa dari Pak Mansur tadi, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya ada sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Ibu Kurnia Sukowijayanti SPD MPD. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Agung Nugroho SPD sebagai narasumber pada kegiatan Kombel di pagi hari ini. Yang saya hormati pula dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Hulu Stalan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat mengikuti kegiatan Kombel tentang CBP rupiah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu, melalui webinar pada kesempatan kali ini, di sini kita nanti Kombel akan membahas mengenai cinta, bangga, dan paham akan rupiah. Harapannya saya melalui kegiatan Kombel ini, Pak Agung sebagai narasumber dapat berbagi praktik baik kepada teman-teman semua sehingga teman-teman pun juga demikian nanti setelah mendapatkan
pengetahuan, pemahaman dari Pak Agung selaku narasumber dapat diimplementasikan kepada murid-murid semua. Ya. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu mengimplementasikan harus paham dulu tentang apa itu yang namanya cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa rupiah itu kan adalah mata uang bangsa kita, mata uang yang selama ini mempersatukan bangsa kita dalam hal untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, maka kita perlu mencintai rupiah. Kalau tidak kita yang mencintai rupiah, siapa lagi yang nantinya akan cinta pada mata uang kita sendiri. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu, kita semua mencintai rupiah, kemudian bisa diimplementasikan ke dalam kelas kepada murid-murid, agar murid-murid juga sama seperti kita mencintai mata uang negara kita sendiri dibanding mata uang asing atau negara lain. Kemudian bangga, tentu dengan adanya mata uang rupiah kita bangga menggunakan mata uang rupiah tanpa takut nanti akan tergeser oleh mata uang yang lain. Untuk itu Bapak Ibu perlunya rasa kebanggaan itu. Jangan sampai kita malah membanggakan mata uang asing. Nah, jangan sampai ya. Karena nanti kalau kita membanggakan mata uang asing, mata uang rupiah menjadi lemah, itu pun pasti akan berdampak pada negara kita. Kemudian yang terakhir adalah paham. Nah, jadi kita harus memahami dulu rupiah itu seperti apa. Jadi perlu adanya pengenalan tentang rupiah sehingga kita paham. Ketika kita mau memahamkan murid-murid, kita diawali dari kita sendiri pun kita harus memahami akan rupiah. Harapannya saya sekali lagi Bapak Ibu, Kombel pada pagi hari ini yang dilaksanakan melalui webinar betul-betul akan bermanfaat bagi kita semua. Nanti harapan saya tidak pada diri kita, tetapi akan ditularkan atau dikampanyekan tidak hanya kepada anak-anak, kepada rekan guru yang lain juga, baik di Dabin yang lain maupun di seluruh kecamatan Semarang Selatan. Harapannya nanti kampanye ini bisa berhasil dimulai dari kegiatan Kombel milik sekolah kita, yaitu bulan 1. Begitu Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia yang sudah memberikan sambutannya. Jadi sedikit saya tarik kesimpulan bahwa kita harus cinta, bangga, dan paham akan rupiah kita ya. Jadi sebelum kita mencintai mata uang asing, tentunya kita harus cinta, bangga, dan paham terlebih dahulu dengan apa yang kita miliki. Ya. Mungkin itu. Untuk selanjutnya, langsung kita akan menuju ke narasumber kita, yaitu Bapak Agung Nugroho, yang sekaligus sebagai pemateri hari ini. Dan sepertinya kok serius sekali ya, ini saya tadi sudah membuat pantun dari Pak Agung ya. Ketemanggung membeli cangkul, makan nanas di tengah sawah. Cakep. Bersama Pak Agung kita berkumpul untuk membahas cinta, bangga, paham rupiah. Terima kasih, monggo Pak Agung, waktu dan layarnya saya persilahkan.
Udah Pak? Sudah, Apa? sudah Pak Agung.
JD lips coremba ya Kak. JD lips coremba. Jangan dilipat, jangan di staples, jangan dicoret, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
Oke, terima kasih Pak Agung ya, atas penjelasannya tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, untuk selanjutnya ini dibuka pertanyaan gitu Bapak Ibu. Silahkan kami buka untuk tiga penanya ya, tiga penanya. Silahkan nanti bisa angkat tangan terlebih dahulu sebelum membuka mic-nya. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang cinta, bangga, paham rupiah, kami persilahkan. Apa sudah paham semua mungkin? Monggo Bu Ida mungkin yang lebih banyak pertanyaan, tapi tidak tahu malah lebih paham juga ini Bu Ida. Biar semakin paham lagi. Ini ditanyakan kenapa kok di uang itu ada gambar pahlawannya, kenapa tidak gambar siapa, itu alasannya apa mungkin. Monggo Bu Ida atau Bapak Ibu guru yang lain. Mumpung kita ini sama pakarnya tentang rupiah. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Langsung tembak ya Pak. Pinter. Ada beberapa hal yang mungkin saya belum jelas ya. Mungkin bukan masalah ya, tapi sering kita jumpai ketika kita mendapatkan kembalian di pasar ataupun di warung-warung itu ya, kita mendapatkan uang yang sudah tidak utuh. Dalam artian mungkin sobek, disolasi, atau beberapa bagian ada apa ya, teritip itu apa ya namanya, intinya tidak sempurna. Nah, kalau mendapatkan uang seperti itu, kita belanjakan lagi, itu kan biasanya warung-warung tidak mau tuh. Padahal biasanya nominalnya 20.000, 15.000, 5.000 atau 10.000. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya uang itu laku kembali, Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Ini langsung dijawab dulu ya Pak Agung ya. Ya, jadi intinya Bu Ida tadi menanyakan kalau kita belanja ke warung akhirnya dapat uang kembalian yang kurang bagus, lah, kurang layak mungkin. Itu solusinya gimana? Kadang kalau kita mendapat kembalian, nah karena uangnya ada itu terus mau kita belanjakan lagi itu ternyata orang yang kita beli atau maksudnya yang kita belanjai itu tidak mau menerima. Itu solusinya gimana? Monggo Pak Agung bisa dijawab.
Baik, terima kasih. Begitu ya Bu Ida ya. Jadi intinya kalau untuk uang yang tidak layak edar itu bisa ditukarkan ke BI. Tapi sebenarnya ini saya juga ganjil Pak sama Pak Agung. Misalnya saya punya uang tidak layak edar cuman Rp1.000 satu gitu. Terus saya ke BI kan ya tidak mungkin. Nah, mungkin kalau dikelola sama mana gitu kan mungkin lebih banyak ya kalau perorangan gitu kan. Mungkin Pak Agung bisa sedikit menambahi daripada saya yang ganjil sendiri. Mungkin Bu Ida juga ada sedikit pertanyaan seperti itu. Kalau mungkin Pak Agung mau menambahi. Iya, terima kasih Mas Pak Agung. Mungkin maksudnya kalau ada pos-pos, nah pos-pos untuk penukaran tidak harus ditukarkan ke BI di Kota Semarang misalnya orang yang rumahnya jauh gitu loh. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau nanti belum ada solusi bisa jadi masukan untuk BI kalau punya cabang-cabang di mana itu. Terima kasih Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung. Begitu ya Bu Ida, masih ada yang ditanyakan lagi? Sampun, terima kasih Pak Agung. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan, monggo silakan, masih ada 2 penanya. Bu Eka, monggo Bu Eka. Oh Bu Wening, monggo Bu Wening silahkan. Masih Bu Eka biar berpikir dulu. Terima kasih waktunya Pak Widi, Pak Agung dan teman-teman. Mungkin ini sedikit sharing bukan bertanya. Jadi ada saudara juga yang tadi kasusnya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ida. Jadi cuman bedanya ini bukan perorangan, tapi ada usaha seperti itu. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya memposisikan diri kita sebagai orang yang terakhir gitu. Jadi berhenti di kita. Nah, itu prinsip yang susah Jadi mungkin ada beberapa penjual atau mungkin seseorang yang sudah banyak, maksudnya sering memegang uang seperti itu, rotasi uangnya sering terjadi di seseorang. Nah, itu susah untuk menjadikan itu sebagai prinsip bahwa uang rusak tuh harus berhenti di kita, itu susah. Jadi ada beberapa orang yang mungkin nggak mau rugi Tadi seperti yang kita sampaikan sudah dibahas, ben ora mandek neng aku ya tak susuk ke meneh neng gone anak yang lain seperti itu. Jadi itu berputar terus. Makanya mungkin dengan cara kampanye seperti ini Pak Agung, saya juga terima kasih sekali karena prinsip berhenti di kita itu harus ditanamkan juga ke anak-anak. Jadi jangan sampai merasa rugi. Oh, kok aku untuk susu elek gitu. Aku harus gimana ini? Nah, begitupun ke orang tua. Jadi prinsip uang UTLE tadi itu harus bisa dihentikan. Jadi nggak berputar terus dengan prinsip yang seperti itu, harapannya kan uang yang tadi UTLE tadi tidak terus-menerus berputar seperti itu, kemudian menambah biaya ke negara dalam proses penghancuran dan sebagainya, itu kan susah Nah, terus kalau saudara saya itu memang dia punya usaha dan penjual seperti itu Jadi uang-uang yang tidak layak edar itu dia kumpulkan. Setelah itu cuman dia nggak ke bank BI karena kalau di bank BI kan mungkin sekarang udah ada aplikasi ingatan Pak Agung. Jadi mungkin agak rada ribet gitu. Jadi nggak mau ribet ya mungkin dia
dia membawanya ke bank konvensional yang lain yang juga menerima seperti itu. Walaupun nanti muaranya juga ke BI gitu. Jadi mungkin ini sharing saja kalau kalau untuk beberapa kalau kita kan mungkin jarang ya, wong kita juga nggak ada yang jualan gitu, maksudnya nggak berdagang, nggak rotasi uangnya tuh tidak secepat seperti penjual-penjual gitu loh. Jadi untuk menerima UTLE itu kan kadang nggak sering lah kalau kita mungkin kecuali memang udah ada usaha di luar seperti itu. Tapi kalau kayak penjual Mbak Ana misalkan lah paling gampang itu kan pasti setiap hari menerima uang dari banyak orang dengan wujudnya yang macam-macam. Jadi prinsip uang UTLE itu harus berhenti di kita, itu benar-benar harus di apa namanya dimatangkan seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini harapannya Pak Agung kan bisa sharingnya nggak cuma di Mustalan seperti kemarin sudah di Peleburan dan SD-SD yang lain mungkin harapannya bisa memberikan apa namanya edukasi ke teman-teman yang mungkin rotasi uangnya tuh sering mengalami rotasi uang agar UTLE tidak beredar terus-menerus seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak Agung. Cuman kalau di BI memang aplikasi gitu nggih pakainya Pak Agung. Nggih, jadi kemarin tuh sharing dari saudara tuh yaitu karena ribet jadi pakainya bank konvensional yang bisa jemput bola karena jumlahnya dia dia kumpulkan dulu 1.000-an 2.000-an itu sudah hampir maksudnya sobek gitu nggih, sobek-sobek beberapa sudah gripes gitu. Udah carane kesuwen le nyimpen gitu nggih. Dadine gripes terus kemudian dikumpulkan bank konvensional bisa apa namanya mendistribusikan itu kemudian dibawa ke BI seperti itu. Mungkin itu saja Pak Agung, sharing saja. Oke, terima kasih. Iya, Bu Linda, Pak. Bu Linda. Yes. Monggo Bu Linda bisa menyapa kita terlebih dahulu. Mikrofonnya Bu Linda. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Bu Linda dari SD Tegal Sari 03. Oke, oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya sih tadi sudah terjawab ya dengan Ibu ya, hampir sama tadi mengenai uang penukaran uang. Kebetulan saya itu juga punya uang Pak, 100.000, nomor serinya itu sama semua, tetapi yang tengahnya itu hilang karena uangnya itu sobek pas di tengah, terus kertasnya itu ada yang hilang gitu. Terus saya itu juga bingung apakah itu semua bank konvensional itu bisa menerima penukaran uang atau di bank-bank tertentu saja. Karena kemarin itu saya suami nggih Pak, suami itu sempat tukar ke bank BRI kebetulan, tetapi ditolak katanya nggak tahu sih ditolaknya karena apa. Terus pulang-pulang itu bilang katanya nggak boleh, harus di bank yang lain karena memang kebetulan saya ini bukan nasabah dari bank BRI. Jadi apakah karena itu kita bukan nasabahnya atau bagaimana, tetapi kan di sini yang paling dekat dengan rumah itu kebetulan Bank BRI, cuma kami bukan nasabah Bank BRI begitu. Tetapi dari Ibu tadi menyampaikan kita bisa ditukar ke semua bank konvensional, tetapi kok kemarin kita tidak boleh tukar. Nah, ini mungkin bisa saya gunakan sebagai pertimbangan atau dasar untuk menyampaikan ke bank lain, misalkan besok saya ditolak untuk menukar begitu. Oke, hanya itu saja.
Iya betul, sobek separuh yang tengahnya terus hilang Pak, yang kebetulan yang sisi sebelah kanan itu hilang. Jadi hilang, tapi pitanya masih ada, nomor seri kanan kiri atas bawah itu juga sama. Iya. Hmm. Ya, sobekan yang hilang itu, tapi kalau sobek jadi dua, asalkan masih utuh bisa kan Pak? Ya, enggak hilang. Masih ada, cuma yang hilang itu hanya sedikit, di tengah-tengah itu hilang. Kebetulan uangnya saya tinggal di sekolah, Pak. Jadi enggak bisa menunjukkan. Tapi saya ada fotonya sih sebetulnya. Ada. Iya. Ya, itu ada. Kalau 85% pun ada. 90 bahkan ada, hanya hilang itu hanya sedikit, Pak. Sedikit sekali. Itu hilang. Jadi sobek jadi dua, terus sisi tengahnya itu hilang hanya sedikit. Ke BRI ya, tetapi ditolak. Apakah karena memang saya bukan nasabahnya atau bagaimana, aku juga kurang tahu, Pak. Oh gitu. Oh nggih. Nggih, terima kasih banyak Pak Agung. Oke, terima kasih ya. Tambah menarik ini kayaknya ya. Banyak penanya sekarang. Ini masih ada penanya lagi mungkin terkait dengan uang ya. Kayaknya yang banyak dibahas adalah UTLE ya. Nah, monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silahkan. Oke, sudah cukup ya berarti ya. Oke, kalau sudah cukup, ini sedikit saya simpulkan ya untuk kegiatan hari ini. Ya, jadi untuk cinta, bangga, dan paham rupiah di sini ya, cinta rupiah itu yaitu dengan mengenali keaslian, mengenal macam jenis uang, merawat uang, dan waspada terhadap peredaran uang palsu. Kemudian untuk yang kedua yaitu bangga dengan rupiah. Ya, dengan bangga rupiah itu merupakan simbol kedaulatan ya. Yang kedua sebagai alat pembayaran sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dengan kita bangga rupiah itu merupakan wujud dari bela negara kita, dan dengan kita bangga rupiah maka kita menghargai pahlawan dan keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir paham. Apa itu paham? Paham berarti kita harus memahami uang dan fungsinya. Dan yang kedua dengan menerapkan sistem keamanan pada setiap transaksi yang kita lakukan baik secara tunai maupun non tunai. Mungkin demikian untuk pertemuan kali ini ya. Bapak Ibu, kita cinta, bangga, paham rupiah dulu ya bersama-sama. Monggo Pak Agung bisa dipandu Pak Agung.
Cinta, Bangga, bangga, paham, rupiah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian dan saya sebagai moderator akan menutup kegiatan ini dengan mengucapkan ini ada pantun lagi nih Pak. Saya dipesanin pantun terus sama Pak Agung tadi. Jalan-jalan ke kota Kediri, mampir jajan. Cakep. Mampir jajan di Kota Batu. Cakep. Cukup sekian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima Terima kasih Pak Agung, Pak Rudi.